Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang krisis terlebih dahulu sebelum saya memberikan contoh tentang krisis dan trauma. Krisis adalah keadaan seorang ditimpa kesulitan ketika sesuatu yang dicintai atau yang sangat berharga baginya ditimpa musibah. Sehingga seseorang tersebut merasa cemas, gelisah, dan kehilangan sesuatu tersebut. Sedangkan trauma ialah respon ketika seseorang mengalami kesulitan tersebut, sehingga seseorang cenderung merasa tidak mau melakukan hal yang mungkin dapat mereka membuatnya cemas, seperti itu. Contoh dari krisis trauma yaitu perceraian. Perceraian di Indonesia kerap sekali terjadi, sehingga menimbulkan permasalahan pada anak dan berdampak pada faktor kehidupan dan lingkungannya. Nah, hal ini perlu diberikan bimbingan atau treatment pada korban atau anak yang ditinggalkannya. Nah, kemudian dampak dari sebuah perceraian terhadap anak, yaitu anak itu akan merasa bahwa dirinya kurang kasih sayang, kurang percaya diri. Dia itu akan merasa bahwa dunianya berantakan, dan kemungkinan anak itu akan trauma akan terhadap percintaan. Nah, perceraian itu akan terus mempengaruhi proses perkembangannya dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Maka dari itu, butuhlah atau perlu untuk diberikan penyembuhan dengan melakukan treatment, yaitu bisa dengan konseling krisis. Apa itu konseling krisis? Nah, konseling krisis yaitu proses pemberian bantuan terhadap individu untuk menemukan jati diri atau sumber daya di dalam dirinya, dan bagaimana dia itu menghadapi permasalahan-permasalahan yang krisis. Nah, konseling krisis ini bertujuan untuk membantu korban dari perceraian orang tua itu dengan meliputi prinsip-prinsip konseling krisis, tujuan konseling krisis, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini tentang perbedaan krisis dan trauma. Krisis sendiri adalah keadaan seseorang tertimpa kesulitan yang membuat orang tersebut merasa cemas, ketakutan, bingung. Krisis mungkin akan sembuh dengan seiring berjalannya waktu. Namun trauma beda lagi nih. Kalau trauma adalah respon emosional seseorang terhadap kejadian yang mengerikan atau menyedihkan. Trauma mungkin butuh penyembuhan jangka panjang akibat mengalami traumatis. Nah, bisa disembuhkan dengan pendekatan terapi-terapi yang tepat seperti CBT, EMDR, atau dengan terapi exposure. Nah, dapat disimpulkan bahwa konseling krisis berfokus pada respons segera atau stabilisasi setelah peristiwa krisis tersebut. Namun, kalau konseling trauma bersifat jangka panjang dan mendalam, bertujuan untuk mengatasi dan menyembuhkan dampak psikologis dari trauma tersebut. Keduanya memainkan peran penting dalam membantu individu melalui masa-masa sulit. Namun, metode dan tujuan intervensinya berbeda sesuai dengan kebutuhan dan situasi individu tersebut.